Swastiastu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Oke. Ibu, di sini saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik dengan tujuan dapat membantu rekan-rekan sejawat dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dalam proses pembelajaran sebagai seorang pendidik. Baik, saya minta waktunya sebentar ya Bu ya, semoga tidak mengganggu ini. Oke. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya mau minta izin nih ke Ibu untuk melaksanakan observasi supervisi pembelajaran di kelas. Kira-kira kapan ya saya bisa melaksanakan observasi tersebut? Oh, bagaimana kalau besok Bu ya? Kebetulan saya ada jadwal jam 1-2 besok. Besok saya siap. Wah, baik. Tentu saja bisa. Untuk besok kira-kira materinya apa yang akan Ibu berikan kepada siswa? Saya memberikan materi descriptive text, especially describing people, Bu. Oke, baik. Descriptive text. Dari materi tersebut, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran saya ada dua. Yang pertama itu memahami dan siswa mampu memahami dan mengidentifikasi kosakata terkait deskripsi secara fisik maupun karakternya, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan orang lain, jadi dia mampu menggunakan dalam writing maupun di dalam berbicara juga tentang mendeskripsikan orang lain. Baik, jadi dari kedua tujuan pembelajaran yang Ibu berikan, yang akan Ibu capai tersebut, kira-kira apa sih yang membedakan proses pembelajaran yang Ibu lakukan besok dengan pembelajaran yang sudah pernah Ibu lakukan sebelumnya? Oh, sebelumnya saya lebih ke ceramah ya Bu ya, lebih menjelaskan begitu, kemudian berdiskusi, kemudian memberikan latihan soal. Tapi sekarang saya ingin pembelajaran yang lebih berpihak kepada siswa. Gimana murid bisa menggali informasi lebih dari berbagai sumber, jadi tidak hanya dari saya saja, misalnya dari internet, dari YouTube, atau dari sumber-sumber yang lain. Kemudian saya juga menjadikan materi dalam konten yang sesuai dengan minat siswa. Jadi saya menggunakan pemetaan awal dulu, minat dan gaya belajar siswanya. Apakah siswa tersebut suka menggunakan materi video, apakah dia lebih suka membaca atau lebih suka membaca komik gitu, misalnya yang bergambar atau hanya melalui teks saja. Oke, wah itu baik sekali ya Bu. Terus sebelum besok itu melaksanakan observasi proses pembelajaran, pasti saya yakin pasti Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau boleh tahu nih apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk besok? Yang pastinya modul ajar ya, modul ajar, kemudian video-video pembelajaran, LKPD dan materi ajar juga. Wah, sepertinya menarik sekali Ibu. Nah, dari apa yang sudah Ibu persiapkan untuk besok, kalau boleh saya tahu model dan metode pembelajaran apa yang akan Ibu pergunakan besok? Saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, kemudian metodenya diskusi, tanya jawab, seperti itu. Alasannya apa itu? Supaya siswanya supaya lebih aktif Bu. Jadi lebih aktif dengan diskusi, saya berikan masalah, jadi berpikir kritisnya itu lebih terlihat. Oke, baik sekali. Dalam proses pembelajaran tersebut yang akan dilaksanakan besok, apa sebenarnya yang ingin Ibu kembangkan pada diri murid tersebut? Saya ingin mengembangkan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan orang lain tentunya ya, baik secara fisik maupun secara karakternya dan kepribadiannya. Kemudian mereka tahu kosakata adjektif mana yang sesuai dengan deskripsi orang tersebut dalam bahasa Inggris, dan struktur bahasanya juga seperti bagus. Oke, dari proses tersebut nih, kira-kira apa sih yang menjadi harapan Ibu setelah dilaksanakannya proses supervisi proses pembelajaran tersebut atau observasi tersebut? Setelah pelaksanaan observasi itu apa yang kira-kira yang menjadi harapan dari diri Ibu sendiri?
harapan saya setelah supervisi ini saya mendapatkan masukan yang lebih banyak ya Bu ya, tentang cara saya mengajar, tentang metode apa yang sesuai dengan ini siswa biar lebih berfokus kepada siswanya, kemudian metode apa, materi apa yang sesuai. Oke, baik Ibu. Setelah melaksanakan observasi besok itu, saya mau minta waktu Ibu lagi nih, untuk melaksanakan coaching lagi, tapi itu pasca observasi. Ini sebagai bahan refleksi nanti saya. Tapi pada saat itu saya akan didampingi oleh pendamping praktik saya. Jadi kira-kira apa Ibu keberatan? Oh, tentu saja tidak. Saya senang Bu bisa berkolaborasi dan sharing seperti ini. Oke, baiklah Ibu. Terima kasih banyak ini Bu ya atas kesempatan dan waktunya. Dan semoga besok proses dan segala sesuatunya dilancarkan. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Halo Bu Dina. Hai. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu. Kayaknya sudah semangat sekali ya hari ini. Makin semangat. Oke, udah siap semuanya? Sudah, KPD sudah. Oke. Ayo kita ke kelas sekarang Bu. Sudah jam ya? Sudah jam. Oke, let's go. Stand up. Natural Panganjali. Before we start the lesson, let's pray together based on our belief. Pray, begin. Pray and sit down. Okay, good morning everybody. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very glad today to meet you and I'm very happy. Thank you very much. So before we start our lesson, I will check your agenda. Anybody absent today? No. No? All of you is complete? Yes. Okay, very good. Well, student, did you remember our classroom? Yes. Okay, what is our classroom? The rule number 1, what is it? Discipline. Okay, good, discipline. So, did anybody come late today? No. No? Okay, good. This is the one example of discipline. And the rule number 2? Clean and tidy. Clean and Tidy. Okay, what is clean and tidy in Indonesia? Bersih dan rapi. Okay, how do you feel today? How do you feel today? Happy? Are you sure? Are you in a good mood today? Apakah kondisi kalian sudah stabil lahir dan batin? How about your emotion? Can you recognize your emotion? Can you identify? Okay. Okay, I will help you to identify before the class begins. I will check your mood using this. You know what is it? Emoji card. Okay, to identify your emotion today, please take one of these emoji card. Okay, one by one from you. Oke, silakan diambil kartunya, silakan pilih sesuai dengan yang kalian rasakan hari ini. Silakan. Ayo. All of you have your emoji card? Okay, now show me your emoji. Okay, can you imitate the smile of your cartoon? Bisa?
Bisa? Coba. Gimana senyumnya seperti satu emoji gitu? Oke, good. You? Oke. Oke, biar sama. Gimana? Biar sama. Iya, oke. Matanya, the eyes. Oke, good. Wah, nambah kacamata. Oke. Oke. Oh, you are happy today. Oh, big smile. Okay, good. Oh, big smile. Oh, what is it? Cool? Okay, cool. Oh, what's wrong with you? You feel bored today. What happened? Nothing? You don't know why you are bored today? Okay, we will. Kita akan bergembira hari ini. Jangan khawatir. Okay. Okay, good. Oh, what happened to both of you? You feel blue and you feel angry today. What happened? May I know? Can you share with us? Sure. Yes, Ines. I'm really angry because my little sister took my money and eat my food without my knowledge. Oh, poor you. Adikmu, kenapa adiknya Ines? Ambil uangnya tanpa permisi. And she or he? Sorry. She, okay. She ate all of your food Yeah, without my knowledge. without your permission. Okay. So, what should we do to Ines? To Ines' sister? Give Your it money. sister? Yeah. Yeah. Give it money. Give it back the money. Okay, please tell your little sister carefully because how old is she? Probably 10 or 9. 10 oh, still young. Yes, still kid. Okay. Kamu bisa ngasih dia pengertian ya. Kasih pengertian bahwa it's a bad thing to do and it's the right thing to do. This your itu kewajibanmu sebagai seorang kakak. Kasih tahu dia, kasih pengertian adiknya karena adiknya masih kecil, still kid. Okay, next. I'm very sad because my cat was dead last night. Your cat died? What happened to it? You don't know? For you. Kasihan ya. Nanti kita beli cat yang baru. Okay, it's okay. Okay, all of you can recognize, can identify your emotion. It is the important thing to you. First, you can identify your emotion and know how to struggle with that. Jadi kalian tahu mengidentifikasi emosi kalian, apa yang kalian rasakan sekarang, kemudian mencari solusi untuk menangani emosi kalian. Jadi sebelum pelajaran dimulai atau sebelum melakukan sesuatu, kalian akan merasa lebih tenang. Okay, I'm sorry to hear that. Okay. Okay. Okay, student, I give you. Who is the man? Okay, who is Mr. Jobu?
kalian bicarakan tadi, what we were talking about just now. So, can you guess what is our lesson today? Okay, very good. It's about describing people. What is describing people? Mendeskripsikan seseorang. Okay, good. How we describe person? Dari mana nih kita deskripsikan orangnya? Okay, from the appearance. Apa itu appearance? Penampilan, bentuknya. And from the, itu dah fisik, itu sama dengan appearance ya, sama physically appearance. And karakter. Good. Kita mendeskripsikan orang dari dua, yaitu secara appearance and karakteristik orangnya. Okay, very good. Okay, students. Now I will play one video for you. You watch the video, and then after that I will ask you some questions about the video. Okay? Okay. Are you ready? Ready. English Sing. What does she look like? Where is Rora? I don't know. Oh no! Excuse me. I'm looking for my little sister. Okay, don't worry. What's her name? Her name is Rora. She's 6 years old. What does she look like? She has short curly hair. What is she wearing? She's wearing a pink shirt and blue pants. And she's wearing a white cap. Rora! Okay, what a touching video, right? Okay. Okay, can you get all the information, or I should play one more once again? Cukup informasinya ketemu? Sudah? Atau saya play ulang lagi sekali? Perlu diulang lagi sekali? No. Okay, okay. Good question. So what does the girl looking for? What is the girl looking for? Is looking for her little sister. Okay, what's the name of her little sister? Laura. Okay, Laura. How old is Laura? 6 years old. Okay, 6 years old. Good. So what happened to Laura? Laura is missing. Okay. So, what they do to find Laura? What they do to find Laura? What the sister do to find Laura? Apa yang dia lakukan kakaknya untuk mencari Laura? Kemana dia? She went to information. Yes. Okay. So, did you still remember the Laura appearance? What does she look like? Sehingga di video Laura pakai baju apa? She has okay, she's wearing pink shirt and blue pants. Okay, good. And how about the hair? Short? Curly hair. Okay. What else? What does she wearing? White? Okay, good. White cat. Good. So what can they find? Why? They can find Laura easily. Why? Kan langsung ketemu. Begitu dicari, ditemukan apa, dikasih tahu ciri-cirinya. Kenapa langsung bisa ketemu dia? Because why they can find Laura easily? Okay, because this sister can describe Laura in detail. Okay, detail sekali menjelaskan kakaknya
sama siapa? Silakan, satu kelompok 5 orang. Oke, cari kelompoknya sendiri. Silakan. Before we start, please listen to me carefully. Saya akan memberikan kalian LKPD, ini namanya worksheet, dalam bahasa Indonesia namanya surat kerja peserta didik. Kalian mengerjakan ini in group, oke? Oke, this is your LKPD. Okay, I give you the material. Yes. Silakan dipilih, dilingkari atau dicoret atau dicentang, boleh silakan. Jawabannya boleh dicentang atau dilingkari atau disilang. You can look this sample on the materials about the silakan dicari contoh kalimatnya di materi yang sudah dikasih. Contoh kalimatnya sudah silakan dicari sendiri yang mana yang biar nggak salah buat kalian bikin. Dark skin. Ya, kayak Okay, are you finished? Yes. Okay, let's discuss your work. Number 1. Okay, guess who? Yang ini dulu. Guess who-nya. Okay. Who can answer number 1? Raise your hand. Who can answer number 1? Yang guess who-nya dulu. Number 1, raise your hand. Number 1. Okay, Mel? Number 1, read the description. I love skincare and makeup. I have when living there. I'm wearing a pink top and I apply pink lipstick too. Okay, so the answer is? Answer is B. Okay, B. How about others? B is correct? Yeah. Okay, very good. B. Okay. Okay, you may silakan duduk
Okay, our process is about descriptive writing. So, I will give you the alphabet. Okay, time's up. Okay, finish? Okay. Okay, who wants to read the writing? Ada yang mau bacakan hasil menulisnya? Silakan ke depan. Ayo. Yes? Okay. Akan dinyatakan oleh teman-teman. My favorite person is Airi Ichinaga. Airi Ichinaga or Giselle is a Japanese idol who did the group aespa. So born in Japan at 51 October 2000. The reason I like Giselle because she's so pretty and kind. Giselle is also very talented in singing, rapping, and dance and speak many languages. Giselle has straight hair with beautiful blue eyes like me. Giselle has white skin and beautiful lips. Apart from her beauty and talent, I also like Giselle because of her kindness. Giselle's polite and graceful way of speaking made me amazed by her. Okay, good. Okay, class, after you listening your friend's presentation, do you have any comment? Yes. Raise your hand. Okay, Amel? The presentation from this class is very touching, so I really miss my mom right now. Oh, it's very touching. Thank you very much. Another comment, please. Okay, silakan. The presentation from Putri is very good. She wrote the description for the child, so I honestly had the point. Oke, easily apa namanya? Dengan sangat mudah kita mengerti. Itu maksudnya. Oke, very good. Next, another. Oke, selamat. I think the presentation from Agnes is good, but you can add some descriptions that like special features or for example, she has a mole on her Oke, special features. Okay, class, before we end the lesson, I will ask you about the conclusion of our lesson today. What we have learned today? Describing people. Okay, good. It's about describing people. So, if we want to describe about someone's physical appearance, what do you say? Can you give an example? Okay, come on. He has a short black hair. He has Short black a short black hair. Apa artinya? hair. Oke, rambut hitam ya, pendek. Oke, another example please. Oke, Nana. She has brown eyes. She has brown eyes. What the meaning? In Indonesia? Dia punya warna mata coklat. Oke, another example please. Oke. Oke, he is tall and pretty. Apa artinya? Oke, good. Dia tinggi dan cantik. Jadi kalian sudah mengerti ya bagaimana caranya mendeskripsikan orang secara fisikal nih, secara fisiknya. Kemudian yang kedua, if you want to describe someone characteristic, you can give example. Oke, Amel? She is very kind. She is very kind. Apa artinya she is very kind? Dia sangat baik. Okay, very good. Another example, please. Yes. He is very funny. See, he is really funny. Apa artinya? Dia sangat lucu. Funny itu lucu. Okay, another example.
He is a talkative person. Artinya dia sangat talkative, cerewet, namanya banyak bicara, namanya talkative person. Oke, bagus ya, kalian sudah bisa caranya mendeskripsikan orang secara karakter orangnya. Oke, very good. Oke, number 3. If you want to describe someone's special features, you can give example. Special features. Okay, raise your hand. Okay, Nana? She has dimples. She has dimples. Oke, dimples 2. Kalau 1, a dimple. Oke, apa itu dimple? Oke, good. Lesson pipi. Another example, please. Oke. She has mole on her nose. He has mole on her nose. Apa artinya? Dia mempunyai tai lalat di Oke, good. Dia mempunyai tai lalat di hidung. Jadi itu yang namanya special features. Jadi special features itu adalah yang membedakan dia dari orang lain. Ada spesialnya, sesuatu yang spesial dari diri orang tersebut. Oke, very good. Give applause to yourself. Okay, so class, what do you feel about our activity today? You feel good? Is it good? Okay. What else? You feel? You feel fun? Is it fun? Our activity is fun? Yes. What else? I feel excited. You feel excited? Okay, thank you very much. Okay, if you don't have any question, we can end the lesson today. Stand up. Before we end the lesson, let's pray together based on our belief. Pray begin. Pray and. Natural Dharma Santi. Okay, goodbye class. See you next meeting. Okay, bye. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Kadek Yudi dan juga Ibu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini untuk Bapak Kadek Yudi? Baik, untuk saya. Oke, terima kasih banyak Bapak ya sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi saya melaksanakan proses kompetisi akademik menggunakan teknik coaching bersama rekan saya Ibu Dina. Baiklah Pak, saya ingin minta izin ke Bapak dulu untuk langsung melaksanakan proses tersebut. Silakan untuk saya. Ya, terima kasih Bapak. Halo Bu Dina, bagaimana hari ini? Apakah semangat? Masih tetap bersemangat Bu, terima kasih. Ya, baiklah seperti yang sudah saya beritahu Ibu sebelumnya, bahwasannya di pasca observasi ini saya tidak sendiri, tapi saya didampingi oleh beliau Bapak Kadek Yudi Artawan selaku pendamping praktek pengajar praktek saya di pendidikan guru penggerak. Dalam proses ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan sebelumnya, di mana tujuannya untuk refleksi terkait proses tersebut. Baiklah Bu Dina, sekarang saya akan langsung saja menanyakan pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan teknik coaching yang kita laksanakan pra observasi dan juga terkait dengan perasaan Ibu saat dilaksanakannya observasi di kelas? Perasaan saya ketika melakukan percakapan sebelum observasi, saya merasa nyaman dan enjoy. Jadi saya bisa menemukan ide atau solusi masalah yang dihadapi. Akan tetapi pada saat pelaksanaan observasi, saya malah menjadi lebih tegang gitu Bu ya.
Tetapi saya bersyukur semua bisa berjalan dengan baik. Jadi ada rasa tegang ya. Nggih. Syukurnya semua berjalan dengan baik. Baiklah Ibu, Ibu bisa ceritakan kembali nggak apa pengembangan area mana dan yang dilakukan di kelas dan langkah-langkah apa yang sudah Ibu laksanakan di kelas? Area yang ingin saya kembangkan yaitu dari segi writing dan speakingnya anak-anak. Ya, jadi saya berharap siswa mampu mendeskripsikan orang lain baik secara physical appearance dan karakteristiknya. Kemudian saya juga ingin mereka tahu kosakata, tata bahasa yang dipakai untuk mendeskripsikan orang dengan baik. Gitu, Bu. Oke, baik Ibu. Jadi area yang Ibu kembangkan di sana juga terkait dengan writing, speaking untuk mendeskripsikan orang. Nah, kemudian tahapan-tahapannya yang Ibu laksanakan di sana. Saya mulai dengan membuat modul ajar, Bu ya. Ya. Modul ajar, kemudian menyiapkan media ajarnya, bahan ajar untuk proses pembelajaran, kemudian menentukan model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Oke, baik. Jadi tahapan-tahapan tersebut sudah Ibu laksanakan Sudah. dengan baik. Kemudian apa yang menjadi kendala ataupun tantangan Ibu atau kekurangan yang Ibu hadapi pada proses pembelajaran tersebut? Saya menggunakan diskusi kelompok pada saat melakukan pembelajaran, tapi siswa saya rasa kurang aktif ya Bu ya. Karena kadang siswa itu hanya mengandalkan temannya saja untuk berdiskusi. Jadi ada yang aktif, ada yang diam menunggu hasil kerja dari temannya begitu. Apa maksudnya semua siswa kurang aktif atau hanya Hanya ada beberapa saja. Beberapa. Oke, baik Ibu. Kemudian kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi menurut Ibu? Mungkin karena saya saya tidak memetakan kemampuan siswa ya. Minatnya belum saya petakan, gaya belajar siswa juga saya tidak melakukan pemetaan awal sebelum melakukan itu. Berarti waktu Ibu mengajar tersebut, waktu membagi kelompok siswanya tersebut Nggih. Tidak dikelompokkan menurut Minat siswanya. minat belajarnya, Nggih, maksudnya belum seperti tiang itu. kelompokkan. Oh iya, iya. Baik Ibu. Kemudian kalau sudah seperti itu, kira-kira langkah apa yang akan Ibu laksanakan ke depannya untuk mengatasinya? Tentunya saya akan melakukan pemetaan awal, kemampuan dan minat dan gaya belajar siswa dulu, profil belajar siswa seperti apa, agar gampang saya mengelompokkan siswanya sesuai dengan bakat, gaya belajar dan profil dan minat mereka masing-masing. Jadi kelompok diskusinya agar berjalan dengan lebih nyaman begitu. Berarti dengan cara seperti itu mungkin maksud Ibu siswanya bisa nyambung ya. Jadi Jadi biar bisa nyambung obrolannya karena ya, minat bisa mereka aktif. sama Ya, gitu. betul. Wah, bagus sekali Ibu. Iya. Saya jadi makin tertarik. Kemudian untuk hal itu kira-kira kapan Ibu akan merealisasikannya lagi? Belum pasti sih Bu ya, tapi berusaha secepatnya saya akan lakukan. Ya, bagus. Saya tertarik sekali Ibu. Mungkin nanti nih saya akan menunggu cerita lanjutannya lagi mengenai realisasi yang akan Ibu laksanakan ke depannya. Iya siap Ya, Bu. terima kasih. Baik, saat ini saya ingin meminta Bapak Khalid Yudi selaku pekerja praktik saya untuk memberikan refleksi terkait dengan proses yang sudah kami laksanakan. Oke, terima kasih Bu Desa dan Ibu selaku teman sejawat yang diobservasi oleh Bu Desa selaku Cigipit yang memang dalam hal ini adalah mengaplikasikan dan mengimplementasikan dari aksi nyata modul tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari percakapan yang simak tadi dan video pembelajaran observasi yang telah dilakukan oleh Ibu dan direkam oleh Bu Desa, ada beberapa hal mungkin yang menjadi masukan saya. Yang pertama adalah bagaimana kesiapan kita sebelum memasuki kelas. Mungkin tadi sudah sampaikan bahwa Ibu belum melaksanakan analisis diagnosis, jadi belum memahami bagaimana kebutuhan belajar siswa, kemudian gaya belajar siswa, dan itu akan nanti terkait dengan model pembelajaran yang kita lakukan. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak mengetahui gaya belajar dan kebutuhan belajar siswa, itu akan berpengaruh kepada model yang kita akan lakukan di kelas. Artinya
ketika kita menerapkan sebuah model, ternyata modelnya nggak cocok untuk siswa gitu, karena kita tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa. Apakah dia belajar dengan visual, audiovisual, atau kinestetik. Nah, kalau di pembelajaran model mata pelajaran seperti kita itu bahasa Inggris, kemudian sejarah dan sebagainya, itu lebih kepada pemahaman teori biasanya, sehingga anak-anak kadang-kadang agak bosan gitu ya. Jadi kita ada baiknya kita melaksanakan analisis diagnosis mungkin di awal pembelajaran boleh. Apakah boleh di setiap kali pembelajaran? Sebenarnya boleh sekali begitu kalau kita melakukan analisis. Kemudian memunculkan pertanyaan semantik itu penting, karena pertanyaan semantik ini adalah membuat ekosistem kelas itu biar kembali normal. Jadi kalau kita memancing dengan pertanyaan semantik sesuai dengan pelajaran kita, secara otomatis pemikiran siswa itu tidak akan berpikir ke pelajaran sebelumnya. Apalagi nanti di awal ada pelajaran lebih menarik dari kita. Misalkan dia di awal mungkin dapat pelajaran tentang keterampilan yang memang minatnya mereka. Kemudian kita masuk yang kedua gitu. Otomatis bayangan pelajaran di awal itu akan berpengaruh terhadap pelajaran kita. Mereka masih mengingat, tadi bagus pelajarannya, dan kita pun agak kurang dilihat begitu. Nah, ini juga penting. Termasuk juga ice breaking. Mungkin tadi sudah lakukan ice breaking ya? Sudah ice breaking. Nah, kemudian untuk mindfulness ini sangat penting juga. Jadi bagaimana kita menerapkan ya sudah ya, sitting boleh. PSI-nya juga PSI-nya sudah juga ya. ibunya. Iya. Cuman mungkin seperti yang dibilang tadi, ketika pengelompokan itu dia heterogen. Jadi heterogen mungkin dengan cara seperti itu bisa melakukan selaku sejawat itu dan ibunya belum mengelompokkannya itu belum sesuai dengan minatnya ya, minatnya. Jadi karena dia heterogen mungkin siswanya ada yang nggak nyambung mungkin dengan dengan rekannya. Iya. Kelompoknya ya. Mungkin kesepakatan kelas mungkin sudah disampaikan ketika mengajar sudah ya. Karena banyak ternyata sekolah yang memang tidak melaksanakan itu. Jadi dia ada yang lupa gitu ya menyampaikan kesepakatan kelas, sehingga ketika pembelajaran sudah mulai di pertengahan ada masalah yang memang perlu diambil sikap. Anggaplah ketika diskusi akan mulai ada keributan dengan temannya, itu kan bisa menggoyahkan kita juga untuk belajar. Nah, tapi saya berharap nanti kita ini berkolaborasi ya, jadi Bu Desa dan Ibu itu berkolaborasi, jadi tidak ada guru yang pintar, guru semuanya pintar gitu. Dan yang mereka memiliki seni yang berbeda dalam mengajar sesuai dengan potensi yang dimiliki gitu. Nah, terima kasih sekali Ibu sudah mau untuk diobservasi oleh CGP Tiang, Bu Desa Mulyani, dan kita berharap dengan adanya pembelajaran seperti ini sekolah menjadi menyenangkan, ekosistem belajarnya menjadi lebih efektif dan menyenangkan juga gitu. Kita membuat siswa kita menjadi bahagia dalam belajar dan tidak dalam posisi tertekan. Mungkin itu saja Bu Desa dan Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Kadek Yudi dan juga Ibu Dina. Akhir kata yang Param Santi. Om Santi 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 Om.